Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perpustakaan di negara Jepang. Yang pertama, sejarah perpustakaan di negara Jepang. Perpustakaan ini berawal dari tiga perpustakaan terpisah. Perpustakaan Kekaisaran yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Jepang, Perpustakaan Majelis Bangsawan, dan Perpustakaan Majelis Rendah Jepang. Perpustakaan Majelis Bangsawan dan Perpustakaan Majelis Rendah didirikan pada tahun 1891, sementara Perpustakaan Kekaisaran didirikan pada tahun 1872. Sesuai perang lingkungan kehidupan dua, Konstitusi Jepang menetapkan Parlemen Jepang sebagai satu-satunya lembaga pembuatan hukum. Pada tahun 1947, Pasal 130 Undang-Undang Parlemen tahun 1947 menetapkan pendirian Perpustakaan Parlemen sebagai lembaga riset di Parlemen. Undang-undang tersebut diikuti Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang pada tahun 1947 yang menetapkan pembentukan Perpustakaan Parlemen Jepang dari penggabungan perpustakaan di Majelis Rendah dan Majelis Bangsawan Perpustakaan yang diwujudkan dan dinyatakan kurang memadai sebagai pusat riset. Oleh karena itu, konsultan perpustakaan diundang dari Amerika Serikat. Ketika sesudah argumen mereka didengarkan di Parlemen, Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang ditetapkan pada tahun 1948 yang sekaligus membatalkan undang-undang serupa pada tahun 1947. Dalam penyusunannya, Undang-Undang tahun 1948 sangat dipengaruhi oleh konsultan perpustakaan dari Amerika Serikat. Perpustakaan Kongres Amerika Serikat dijadikan sebagai model sewaktu mendirikan Perpustakaan Parlemen Jepang. Sama halnya dengan Perpustakaan Kongres. Jadi Perpustakaan Parlemen Jepang didirikan sebagai Perpustakaan Parlemen sekaligus Perpustakaan Nasional. Kepala perpustakaan yang pertama yaitu berbakat hukum Tokujiro Kanomori yang mantan Menteri Negara Konstitusi. Ketika Konstitusi Jepang ditulis sesudah perpustakaan didirikan pada tanggal 25 Februari 1948. Berbakat estetika, Masakozu Nakai, mantan kepala perpustakaan kota Anomichi, dinaikkan sebagai wakil kepala. Istana Akasaka dipilih sebagai gedung sementara sebelum perpustakaan dibuka secara resmi pada tanggal 5 Juni 1948. Di masa seterusnya, tahun ke-21 Perpustakaan Parlemen Jepang berkonsentrasi pada pengembangan basis data dan perpustakaan digital. Berdasarkan Undang-Undang Perpustakaan Parlemen Jepang tahun 2005, kedudukan kepala perpustakaan tidak lagi setingkat menteri. Pada tahun 2007, Makota Nagawa, mantan rektor Universitas Tokyo, dinaikkan sebagai kepala perpustakaan. Pengangkatan tersebut menjadikan sebagai kepala perpustakaan Parlemen Jepang pertama yang bukan berasal dari pegawai parlemen. Yang kedua, koleksi perpustakaan di negara Jepang. Menurut statistik perpustakaan tahun 2016, total bahan pustaka yang disimpan perpustakaan Parlemen Jepang di Gedung Taikyo, Gedung Kansai, dan Perpustakaan Nasional Bacaan Anak. Surat kabar, koleksi bahan non buku yang terdiri dari mikrofilm, peta, notasi musik, bahan audiovisual. Koleksi disusun menurut sistem klasifikasi perpustakaan Parlemen Jepang, National Diet Library Classification, disingkat NDLC, dan tajuk subjek perpustakaan Parlemen Jepang. Katalog perpustakaan diakses menempuh situs web NDL OPAC. Perpustakaan Parlemen Jepang memiliki basis data teks lengkap dan basis data terpadu. Yang pertama, perpustakaan digital masa waktu 100 tahun Meiji Kindai Digital Library. Basis data buku langka Denavi. Basis data situs web WARV, arsip web terutama situs pemerintah di daerah Jepang. Portal basis data terpadu untuk teks lengkap, katalog, dan arsip situs web.
Yang selanjutnya peralatan. Koleksi di gedung utama Tokyo dan gedung Kansai mampu dimanfaatkan oleh pemakai berusia 8 tahun ke atas. Sementara itu, perpustakaan internasional bacaan anak mampu dikunjungi oleh pemakai seluruh umur. Di pintu masuk gedung utama di Tokyo, pemakai diberi kartu masuk. Kartu masuk mengandung IC dan hanya berjalan untuk 1 hari. Kartu masuk didapat sesudah memasukkan data berdasarkan kartu pengenal ke dalam komputer. Pemakai yang memiliki kartu proses hanya perlu memasukkan kata sandi untuk mendapat kartu masuk. Dengan membawa kartu masuk, pemakai mampu mencari bahan pustaka di katalog, menantinya diambilkan bahan pustaka atau dibuatkan fotokopi. Selanjutnya, uniknya hotel perpustakaan di Jepang, bisa baca sambil rebahan di rak buku. Di Jepang dan kreativitasnya untuk menciptakan suatu hal unik dengan menarik. Salah satunya di bidang wisata. Di Jepang ada sebuah tempat menarik untuk Anda yang gemar membaca. Para pengunjung harus mempertimbangkan terbang ke Tokyo untuk menginap beberapa malam di sebuah hotel baru. Penginapan yang lebih sering disebut hotel perpustakaan ini menawarkan pengalaman terbaik untuk para panggilan buku. Selanjutnya, Undang-Undang SSK-CKR 13 Perpustakaan di negara Jepang. Jepang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam mewajibkan para penerbit dan produsen rekaman untuk menyerahkan karyanya, baik karya cetak maupun karya rekam, termasuk dalam bentuk digital, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun pelaksanaan dan penyimpanan serah simpan deposit karya digital belum dilakukan secara ideal. Selanjutnya, 25 perpustakaan lembaga pemerintah yang sekaligus dijadikan cabang perpustakaan parlemen Jepang. Yang pertama, Perpustakaan Dewan Pemeriksa Keuangan, Perpustakaan Badan Kepegawaian Negara, Perpustakaan Biro Legislatif Kabinet, Perpustakaan Sekretaris Kabinet, Perpustakaan Dewan Sains Jepang, Perpustakaan Badan Rumah Tangga Kekaisaran, Perpustakaan Komisi Perdagang Lepas sama sekali, Perpustakaan Badan Polisi Nasional, Perpustakaan Badan Layanan Keuangan, Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, Perpustakaan Biro Statistik Jepang, Perpustakaan Kementerian Kehakiman, Perpustakaan Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Perpustakaan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, Perpustakaan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perpustakaan Badan Kehutanan, Perpustakaan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri, Perpustakaan Kantor Paten Jepang, Perpustakaan Kementerian Pertanahan, Perhubungan dan Pariwisata, Perpustakaan Badan Meteorologi Jepang, Perpustakaan Satuan Penjaga Pantai, Perpustakaan Kementerian Sekeliling yang terkait hidup, Perpustakaan Kementerian Pertahanan. Yang selanjutnya, 3 perpustakaan universitas terindah di Jepang. Yang pertama, Perpustakaan Seike University. Perpustakaan di Seike University memiliki luas lebih dari 12.000 meter persegi, terdiri dari 5 lantai ke atas tanah dan 2 lantai ruang bawah tanah. Selainnya ukurannya dari masa depannya pun sangat menarik. Fitur yang paling eye-catching adalah ruang pertemuan terbentuk gelembung kaca yang disebut planet. Ada juga ratusan ruang kecil kristal untuk studi individu. Perpustakaan dan kampus universitas digunakan untuk syuting drama Boys Over Flowers season 2. Yang kedua, Perpustakaan Nakajima Akita International University. Yang ketiga, Perpustakaan Tama ART Universitas. Perpustakaan Tama ART University dirancang di kampus Hachioji oleh Ito Toyo, salah satu arsitek terkemuka di Jepang. Perpustakaan ini sangat indah, sesuai dengan yang diharapkan untuk sekolah seni, perpaduan antara kaca dan beton sehingga menyatu dengan alam sekitarnya.
menciptakan tempat yang damai untuk belajar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.